pasar Tanah Abang sepi karena daya beli turun. Daya beli turun bukan karena TikTok Shop juga. Ya lu ke GI masih rame juga. Daya beli turun itu kita harus nge-breakdown kelas sosial nih. Strata sosial kayak gimana. Kalau menengah ke atas daya beli mereka nggak turun. Yang turun menengah ke bawah. Kenapa mereka nggak lagi belanja di pasar tradisional? Karena uang yang mereka punya sekarang 100.000 mereka pegang, mereka depo, Om. 200 triliun uang di Om. ini masalah serius, ini yang gue bingung. Ya gue bilang kan, gue kritik TikTok. Kenapa mereka nggak taat aturan dan ikut regulasi sebagaimana mestinya? Gue kritik pemerintah. Kenapa lu segue ke sana sih? Iya, ini masuk loh, Om. Ini gue tuh cuma connecting the dots loh. Gue nggak bilang semua, Om. Gue bilang ada 27,1 juta. Masih banyak. Dan datanya kan jelas, aliran duitnya jelas. Dan ini jelas 27,1 juta atau 7 juta masyarakat Indonesia bermain judi online. 21 jutanya depo di bawah 100.000. Jadi ini problem kelas menengah ke bawah. Masuk nggak? Maksudnya orang-orang pemerintah juga langsung bilang, oh daya beli turun karena TikTok Shop nih. Enggak gitu. Ya kompleks. Nah, substansinya banyak. Salah satunya termasuk judi online. Iya, itu yang mau gue state adalah ketika kita memahami TikTok Shop dan problematika di dalamnya itu nggak sesimpel Tanah Abang sepi, nggak sesimpel habit yang berubah, tapi masalah ini kompleks. Jadi harus di breakdown satu-satu. Tapi target judi online adalah menengah ke bawah. Nah, mereka yang punya daya beli untuk beli barang, untuk beli. Ya kita harus tahu dong. Maksudnya kalau lu pendapatan per bulanan lu di bawah UMR misalnya. Yang dulu simpelnya kayak gini lah. Ini gue lakuin riset, Om. Waktu gue bikin konten itu ada 230 orang pelaku judi online yang gue wawancarai A to Z-nya, sampai habitnya mereka, sampai kenapa mereka main. Menarik nih. Iya. Ini sampai ngeriset 238 orang dan sebagian besar di Jakarta, beberapa di antara di daerah. Explain me the behavior. Pertama kenapa urutan konten 3 konten gue soal ini itu kan sistematis sebenarnya. Dari mulai alasan, reasoning, matematika judi online, gue ngomong soal hukum bilangan besar, gue ngomong soal probabilitas dan lain sebagainya. Nah, pertama gue harus tahu dulu gimana mereka masuk. Nah, itu hampir semuanya baru mulai main judi online itu waktu pandemi. Kenapa mereka bisa kenal judi online? Faktor terbesar mereka kenal judi online adalah influencer. No. Shit. Yang bisa live streaming sambil main slot. Faktor terbesar mereka, karena gue nonton A, gue nonton B, gue ngeliat konten C. Dari situ gue tertarik, gue mulai depo. Nah, yang terakhir adalah kebiasaan berubah. Dulu ketika mereka pegang 100.000, katakan supir angkot ojek, dan yang gue wawancarain tuh waktu itu mahasiswa gitu. Mereka pegang 100.000 dulu, mereka ke coffee shop, mereka ke warteg, uang kan berputar, ekonomi berjalan. Nah sekarang ketika mereka pegang 100.000, nggak lagi ke coffee shop atau warteg, nggak lagi mereka belanja, depo ini kali-kali naik jadi 100 juta. Perputaran mati. Dari kita podcast ini, itu mungkin ada miliaran, Om, dalam 1 jam itu, atau ada miliaran uang yang berputar dan hilang. Hilangnya apakah berputar lagi ke masyarakat? Tidak. Terbang ke situ. Negara Zimbabwe. Negara yang pertumbuhan ekonominya pesat nih. Siapa demi? Bukan Zimbabwe pasti. Bukan. Asia Tenggara juga. Dan kalau lu lihat datanya, pertumbuhan ekonomi mereka melesat. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu orang Indonesia juga yang naruh di sana, ada juga. Nah, gue nggak tahu apa-apa. Ini kan kaitannya sama daya beli ya. Sebenarnya kalau problem yang ingin disasar pemerintah atau narasi yang ingin dimainkan itu daya beli, masalahnya bukan di TikTok Shop, Bos. Ada masalah yang lebih urgen nih. Ini kita cuma ngomong soal volume, soal ekonomi aja, kerugian kita udah sampai segitu. Judi online tuh. Judi online. Dan pesatnya dalam cuma kurun waktu 4 tahun atau 3 tahun. Dari angka 2 triliun jadi 200 triliun. 200 triliun, Om. Wah, kita belum bicara soal potensi kriminalnya ya. Judi online itu yang ada Zeus-Zeusnya itu ya. Yang sudah ada. Yang kemarin itu Candy Crush. Itu Candy Crush yang di DPR mah. DPRD-nya itu Candy Crush. Kan yakin betul gak? Ya karena menengah ke atas. Masa menengah ke bawah DP? Ya masa DP cuma nggak mungkin. Tidak mungkin. Udah jelas itu Candy Crush. Cuma versi terbaru. Ada sayap. Kayak gitulah. Jadi 200 triliun nih duit kita hilang ya. Iya. Tapi ketika balik lagi sebenarnya kalau mungkin untuk bahas judi online, Om udah punya atau bakal ada narasumber yang lebih bisa kredibel lah ngebahas itu. Intinya kalau daya beli yang sebenarnya merusak itu bukan itu. Nah, balik lagi ke TikTok Shop ini tadi.
kalau misalnya lu pengen bikin TikTok Shop terregulasi, tapi lu narasikan, oh pedagang-pedagang mulai sepi nih. Ya, gue nggak bilang itu benar-benar salah ya, tapi kurang komprehensif aja, kurang lengkap gitu. Maksudnya pedagang-pedagang itu bukan yang nggak nyoba loh. Beberapa orang tuh juga kadang terlalu mensimplify itu ya, bilang ya salahnya pedagangnya nggak adapt sama teknologi. Mereka nyoba, mereka pakai HP kentang misalnya, mereka live no lighting, mereka ngomong nggak cepat, nggak ada, nggak tahu ya. Mereka nggak paham algoritma, mereka nggak bisa hire influencer. Mereka nggak bisa beli lighting, nggak bisa beli Alpha 7S Mark III atau iPhone 15 barang nggak bisa turun harga. Iya, barang nggak bisa turun harga. Mereka coba yang nonton mereka sendiri sama iya, which is true gitu loh. Makanya mereka kok bisa nih, oh ini karena TikTok live. Seharusnya masyarakat ini diedukasi, gini loh Bu kondisi kita sekarang gitu. Bukannya emang oke, UMKM banyak yang naik di TikTok, tapi kalau kita lihat di live sendiri yang rame itu yang proper. Jadi kayak yang bisnis gitu. Maksudnya